warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan acara sosialisasi diseminasi budaya positif pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik yang terhormat Ustazah Fatma Yulistia SSFPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Seterusnya yang terhormat Ustazah karyawan maupun karyawati SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi yang telah meluangkan waktu pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, untuk tidak memanjangkan, mari kita buka acara kita dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu kata sambutan oleh Ustazah Fatma Yulistia SSFPD kepada Ustazah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dan pada waktu ini dalam agenda untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh salah satu CGP kita angkatan 9 yaitu Ustadz Abdul Hamid. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Di mana beliau adalah satu-satunya Ustadz yang lolos seleksi CGP di angkatan 2000, di angkatan yang ke-9. Nah, untuk itu tentunya juga tidak lupa kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau telah memberikan kita dua warisan, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Pada hari ini dalam rangka mewakili kepala sekolah, izinkan Ana menyampaikan sedikit bentuk dukungan kami kepada CGP Angkatan 9 khususnya Ustadz Abdul Hamid, di mana tentunya kami pihak sekolah sangat mendukung setiap tahapan yang akan ditempuh oleh CGP kami di sekolah ini dalam mencapai tujuannya menjadi guru penggerak nantinya, di mana guru penggerak itu sangat berkaitan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum di mana Bapak Nadiem Makarim sendiri menyampaikan dalam pidatonya pada hari Senin tanggal 25 di tahun 2019, tepatnya di bulan 11, menyampaikan kurikulum merdeka ini sangat erat kaitannya dengan guru penggerak, di mana kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang mana di sana itu siswa belajar dengan mandiri dan kreatif. Jadi siswa maupun guru itu bebas bagaimana mengekspresikan, bagaimana mengaplikasikan pembelajaran sebebas-bebasnya, namun tetap ada alurnya. Nah, maka dari itulah guru penggerak ini sebagai salah satu atau seleksi dari guru penggerak ini, tahapan menjadi CGP ini untuk menjadi guru penggerak itu adalah salah satu bukti pemerintah untuk serius dalam
mewujudkan pembelajaran yang lebih baik lagi di Indonesia ini. Dan CGP ini tahapannya juga banyak. Tahapan inilah yang dilalui oleh para CGP dan guru penggerak sebelumnya. Untuk apa? Agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan tentunya berpusat kepada siswa atau student center. Harapan kedepannya apa? Dengan adanya calon guru penggerak di SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi ini, maka sekolah pun akan menjadi sekolah penggerak nantinya, menghasilkan pembelajaran yang menarik sesuai dengan visi dan misi pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan pada kali ini dalam rangka mewakili kepala sekolah. Dukungan penuh dari pihak sekolah untuk Ustadz Hamid saat ini, dan dukungan penuh juga tentunya untuk CGP di angkatan setelah ini, yaitu ada Ustadz Zayatri dan Ustadz Ali. Insya Allah beliau akan menjadi guru penggerak yang hebat nantinya di sekolah yang hebat luar biasa. Tangan dulu dong Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Fatma. Selanjutnya paparan materi oleh CGP kita, yakni Ustadz Abdul Hamid SPD kepada Ustadz Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Yakin? Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur dan gantinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita diberikan karunia kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak usah-usahnya kita hadiahkan buat junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Fatma Yudhistia SSI MPD selaku wakil kepala sekolah SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Seterusnya teman-teman, rekan-rekan semuanya yang hadir di sini dalam mensupport anak, dalam mendukung anak sepenuhnya dalam mensosialisasikan tentang budaya positif di SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Oke Ustazah, sebelum kita melangkah ke materi-materi yang akan Anda sajikan panjang lebar nantinya, dan Anda harapkan kepada ustazah semuanya tetap bertahan di sini mendengarkan paparan dari Anda. Siap Ustazah? Siap. Oke. Nah, di sini ustazah yaitu karena kita merupakan seorang guru mempunyai tanggung yang besar, tanggung jawab yang besar, gitu ya. Apalagi di SD kita ini merupakan SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi yang punya brand yang luar biasa ini. Kita memikul brand yang besar di pundak kita itu tertompang, gitu ya. Jadi kita harus yang namanya melahirkan siswa-siswa nantinya, murid-murid nantinya, tentu murid-murid yang berprestasi. Dan di sini ustazah yaitu salah satu tanggung jawab kita sebagai guru, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang positif, yang saling mendukung, belajar bersama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya menciptakan sebuah budaya positif. Ini yang akan kita paparkan nanti saudara. Jadi kita di sini sebagai guru ini akan kita capai nantinya kepada generasi kita. Bahwasanya generasi ini yang paling pentingnya adalah karakter adab. Gitu dari saudara.
dan akhirnya akan menjadi akar yang menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Untuk nilai mungkin nomor sekian, tapi untuk budaya positif di sekolah ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Mungkin kita di sini ada sedikit permainan juga. Di sini mungkin Ustadz dan Ustazah di sini bersama rekan-rekan di sampingnya, gitu ya. Ada sedikit kegiatan, ya. Misalnya Ustazah Fatma dengan Zahina, Zahyati dengan Vera, kemudian dan seterusnya. Di sini Ustadz dan Ustazah coba gitu ya, seperti ambil sebuah benda yang ada di dirinya, yang ini adalah benda yang sangat berharga bagi Ustazah, ya. Kemudian ini bendanya harus ini ya. Kita mau berumpama ini bendanya ini sangat berharga sekali ya, gitu. Kemudian rekan di sebelah Ustaz dan Ustazah itu mencoba untuk mengambil namanya dengan cara apapun. Bisa saja mungkin dengan cara merayu, bisa saja dengan membujuk, bisa saja dengan cara menyogok, bisa jadi gitu ya Ustaz ya. Jadi tugas dari Ustaz atau Ustazah punya benda itu apa yang akan dilakukan? Silakan Ustaz. Nah, Ustazah punya benda di berharga nih. Nah, silakan. Ya, terserah apa yang dilakukan, biar bendanya itu, atau bisa saja mungkin Ustazah Fatma tidak bersedia ya kan? Nah, silakan. Ya, silakan. Ya. Iya. Iya benar. Iya, boleh. Boleh. Iya. Boleh. Dia benda berharga masalahnya. Benda berharga masalahnya. Kalau benda yang tidak berharga bikin dia lah gitu ya, saudara-saudara seperti itu. Oke. Nah, di sini Ustazah seperti Ustazah Fatma, Ustazah Vera tadi, Liza Yanti sudah berusaha sekuat tenaganya untuk membuka apa yang digenggam oleh Ustazah di tangannya. Kira-kira kenapa Ustazah Fatma tidak membukakan? Terus ini menutup atau berguna bagi anak untuk menutup jilbab anak agar tetap tertutup auratnya. Oke. Jadi tidak mungkin anak berikan ke orang lain. Benar sekali. Orang lain tetap buka. Iya, benar sekali. Zafira, kenapa Zafira tidak membukakan itu? Tidak memberikan. Iya. Iya. Berarti benda itu memang sangat berarti bagi kita ya. Istilahnya orang lain tidak bisa memaksakan. Ini diri kita gitu ya. Ini diri kita. Orang lain tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Gitu ya. Namun sekarang ini yang terjadi Ustaz dan Ustazah. Nah di sini ya, apakah Ustaz dan Ustazah membuka kepala tangan Ustaz dan Ustazah? Katanya jawabannya tidak tadi ya. Mengapa? Karena berharga. Karena saya nggak mau kasih gitu ya. Kalau saya kasihkan untuk saya mana? Gitu ya saya. Kemudian apakah Ustaz itu menutup kepala tangannya? Mengapa alasannya? Ya kan? Menutup kepala tangannya itu. Nah di sini Ustaz dan Ustazah siapa yang menjadi kontrol untuk diri Ustaz dan Ustazah? Diri sendiri ya. Ustazah Fatma yang kontrol diri sendirinya. Saya tidak akan berikan kepada orang lain. Ustazah Lina dia berusaha pula untuk mengambil. Dia yang mengontrol, saya akan ambil. Zarizi juga gitu tadi, akan saya usahakan gitu ya, sekuat tenaga saya untuk merebutnya gitu. Jadi kita ini adalah mempunyai kemampuan untuk bertahan, untuk mengontrol diri kita sendiri. Itu ya saudara.
Nah, ini di sini ada namanya teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, di sini Ustaz dan Ustazah di sini ya, kita itu cenderung ya kepada peserta didik kita ini seperti ini. Kita sering ya mengontrol murid kita ini. Pada dasarnya kita ini tidak dapat memaksa murid, apalagi dengan kurikulum merdeka sekarang. Kita tidak bisa paksakan. Apalagi Ustaz-Ustaz yang sudah mempelajari tentang pembelajaran tentang berdiferensiasi itu, kita mau melihat dulu asesmen awalnya seperti apa. Nah, begitulah kita merumuskan bagaimana bentuk pengajaran kita berikutnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendaknya. Gitu. Kemudian lagi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini ya Ustaz-Ustazah, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Berikanlah, kasihlah, nanti saya kasih loh uang. Ibaratnya kita mencoba untuk mengontrol lawan kita. Kalau kita bisa mendapatkan sesuatu itu, berarti kita bisa kontrol. Itu saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti ini. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Gitu. Tadi Ustazah bilang seperti ini. Jadi seolah-olah Ustazahnya mengontrol dirinya untuk merasa bersalah. Dan ini nantinya yang akan tuakan di dalam segitiga restitusi nantinya Ustazah. Kemudian selanjutnya keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam kenyataannya dia tidak Ustazah. Orang dewasa ini harus ya buat latihan ini 10 kali. Harus ya ini, sehingga kita memang terkadang itu memang suka memaksakan kehendak kita. Disitulah kadang-kadang posisi kontrol kita itu yang salahnya di sana. Itu Ustaz. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak hanya di dalam sekolah saja, di luar sekolah, tapi di lingkungan rumah pun kita sering melakukan hal ini kepada anak-anak kita. Bagi Ustaz-Ustaz yang punya anak pun juga seperti itu. Kalau tidak ini ya yang akan terjadi. Kalau ini ya gitu. Itu Ustaz. Namun di sini akan berdampak kepada jangka waktu yang relatif panjang nantinya. Kemudian di sini Ustaz pada pembahasan lainnya, Stephen R. Covey menyampaikan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Dan apabila ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang membangun tentang stimulus kita ini tadi. Bergerak dari stimulus respon ke teori kontrol. Contohnya realistis, ya, realistis kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita itu sama, padahal tidak. Kebutuhan Anda dengan kebutuhan Ustaz Iman tidak sama. Tapi cenderung kita memaksakan kebutuhan kita itu sama dengan mereka. Jadi semua orang itu melihat hal yang sama, padahal tidak. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gak bisa kita mengubah. Biarlah mereka mengubah dengan caranya sendiri. Itu yang saudara-saudara. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol hanya ada kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Dalam teori kontrol itu tidak bisa. Dan itu kontrol yang kita bentuk seperti stimulus respon itu yang menjadi aturan-aturan. Ini saya tegakkan aturan ini, itu yang membuat itu kontrol gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah. Kalau dari teori kontrol itu model berpikir menang gitu. Karena dia menguasai diri sendiri. Oke, saudara-saudara, di sini saudara-saudara
kalau kita melihat dari yang kita lakukan selama ini, itu kan beberapa aturan dan aturan gitu ya, yang membuat anak-anak kata kita adalah disiplin, gitu ya. Jadi aturan menurut Ustaz Ustazah itu apa? Yang terbenak, yang terbesit di pikirannya itu disiplin itu apa? Kira-kira tertib, oke. Yang lain datang tepat waktu. Ya. Jadi itu yang terbayang kita selama ini, bahwasanya disiplin itu tertib, datang tepat waktu, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dituliskan. Apalagi di sekolah kita punya aturan. Salahkah kita punya aturan? Tidak salah kita punya aturan, karena itu memang harus dilaksanakan. Dan juga tidak salah juga itu aturan untuk dilanggar. Makanya ada paradigma seperti itu, aturan untuk dilanggar gitu. Karena apa? Karena dia tadi bermain dalam teori kontrolnya tadi. Itu saja. Iya. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, Ustaz sampaikan, ya. Kemudian kebutuhan pada peraturan, gitu ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kira-kira Ustazah biasanya kalau anak yang juara kita berikan reward misalnya, itu bentuk apresiasi, hukuman, atau yang lain? Apresiasi. Namun dalam konteks atau dalam ilmu yang didapat, ternyata memberi reward itu juga tidak disarankan, juga tidak boleh, karena itu merupakan hukuman jangka panjang, berbentuk hukuman jangka panjang. Jadi ternyata yang selama ini kita lakukan itu ada keliru-kelirunya juga, gitu. Di sini ya contohnya Ustazah sudah janji bertemu dengan teman, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain, dan Ustazah terpaksa naik taksi online untuk menemui teman tersebut di tempat itu. Apakah Ustazah akan minta teman tersebut membayar biaya taksinya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena kita jengkel nih, gitu kan? Misalnya kita memarahi dengan cara, nih kalau nggak dibayarkan lagi ini kan saudara kami untuk kamu, gitu ya. Jadi tolong bayar lagi. Nah itu di situ bentuk dari segi konsekuensi, hukuman, dan lain-lainnya, gitu saudara. Nah di sini ada Diana Bosan menyatakan dalam bukunya Restructuring School, ya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Ustazah gitu ya, Ustazah kan di sini kan sebagai guru nih. Kira-kira nih Ustaz Irfan, ya, Ustaz Irfan datang ke sekolah tepat waktu, alasannya apa Ustaz? Ya, sesuai dengan aturan. Kalau Zahdi ini misalnya bangun pagi itu, gitu ya, bangun pagi mengantarkan anak itu, alasannya apa? Datang tepat waktu itu sudah kewajiban. Jadi kita itu punya alasan sendiri-sendiri ya di dalam diri kita itu. Bisa saja alasan karena takut. Kalau seandainya tidak datang tepat waktu, dipotong. Kan ya gitu ya Ustaz, rata-rata kita melakukan itu. Kalau kita di posisi hal yang sama, mungkin akan berpikiran juga sama seperti orang-orang pada umumnya. Kalau kita tidak melakukannya, nanti marah pimpinan, nanti ini dan segala macamnya. Nah, ada juga orang yang melakukan hal sesuatu itu mendapatkan imbalan. Rata-rata ya tidak bisa dipungkiri, rata-rata dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi ada juga yang orang melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghayati diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada orang yang melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan daripada ini dan segala macam.
macamnya lebih baik saya seperti ini. Gitu. Jadi menurut Ustaz, ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari orang di sekolah itu, Ustaz? Apa motivasinya? Bisa jadi uang ya, kemudian jadi penghargaan, takut, iya benar. Ketiga-tiganya bisa. Kalau kita tanya secara pribadi, mungkin sangat sedikit orang yang berpikir memang dari dalam dirinya merasa terpanggil, karena memang sudah tugas saya, anak-anak menunggu saya di sekolah. Mungkin sedikit, tapi kita berusaha untuk itu, Ustaz. Nih, ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita pelajari. Ada dari 6 ya institusi atau organisasi nilai kebajikan yang nantinya itu lahir menjadi budaya positif, seperti profil pelajar Pancasila, ada sikap mandiri, ada 9 pilar karakter, kemudian ada petunjuk hidup, dan ada 7 essential virtues, yaitu ada proyek nilai kebajikan. Di sini sudah terangkum semuanya itu, Ustazah. Bahwasanya anak-anak kita itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang akan kita gali dari dirinya, yang akan menjadi keyakinan di dalam dirinya, dan dia secara sadar melakukan hal itu. Nah, jadi kalau kita melihat Ustazah, kalau hukuman menurut Ustazah, jadi kan kita nanti nih, itu ya, kalau tidak datang tepat waktu akan diberi hukuman, yaitu dipotong gaji misalnya. Kalau kitanya anak tidak membuat PR, akan dibuat seperti ini, berdiri di depan kelas, misalnya seperti itu, atau di luar mencatat, atau bisa jadi dengan cara membaca surat-surat pendek misalnya. Nah, itu bisa dikatakan dalam yang kitanya memberi hukuman kepada mereka. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Intinya berasal dari kitanya yang si pembuat aturan, satu arah. Kemudian kalau disiplin Ustazah, yaitu berupa konsekuensi. Setelah kita membuat suatu aturan, ada konsekuensi yang akan dia terima setelah itu. Kemudian restitusi, yaitu cara kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Ustazah. Jadi hukuman, restitusi, konsekuensi itu berbeda, Ustazah ya. Nih, pertanyaannya ya, Ustazah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan tamat lagi. Kira-kira ini apa, Ustazah? Hukuman, ya. Membersihkan coretan yang dibuat jadi meja tulis. Oke, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat hari di sekolah. Hukuman, benar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, bisa dikatakan hukuman kalau itu sudah menjadi, kalau seandainya itu menjadi aturan, bisa itu menjadi konsekuensi karena sudah disepakati bersama. Nah, ini yang disampaikan di awal tadi. Jadi memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Itu bisa tadi dengan jangka pendeknya dia minder, jangka panjangnya mungkin dia menjadi orang pribadi yang tertutup. Bisa jadi seperti itu. Nah, tadi disampaikan, kira-kira Ustazah masih sering tak memberikan penghargaan terhadap anak-anak. Misalnya dia dapat nilai 100 nih, itu kita kasih penghargaan. Mungkin secara pribadi pun saya juga melakukan itu, anak melakukan itu. Dapat 100 dikasih hadiah. Ternyata
ini juga berdampak negatif dalam jangka panjang. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Itu kan jangka panjang tuh. Coba saya dapat 100, pasti saya akan mendapatkan hadiah itu. Bisa saja berdampak kepada orang lain gitu ya, kecewaan itu. Misalnya Sazamina dapat 100, Zafera dapat 5 misalnya. Ada suatu penyakit yang munculnya nanti setelah itu, yaitu misalnya membenci Zalina. Kenapa dia dapat 100? Saya nggak dikasih sama ustaz atau ustazahnya. Akan muncul nilai-nilai, bukan nilai-nilai kebajikan lagi, tapi nilai-nilai negatif yang akan muncul. Jadi ada juga seperti penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya yang mendapatkan penghargaan dengan yang tidak dapat penghargaan, itu bisa saja terjadi saling kecemburuan. Berarti penghargaan bisa merusak hubungan. Si ini aja terus yang dapat penghargaan. Iyalah, dia kan pintar, saya ini bodoh. Saya ini juga pintar. Ustazah perhatian ke anak yang dapat 100 terus. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan. Akhirnya dia membenci si anak yang mendapat dengan 100 terus. Bisa saja dia mungkin akan muncul nanti pembulian secara verbal, misalnya akan muncul nanti pembulian berupa fisik. Nah, jadi Ustaz dan Ustazah semuanya, penting rasanya untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu, tentu kita perlu yang namanya membuat suatu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Nah, kita lihat di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendaraan kendaraan roda 2? Untuk apa Ustaz? Pasti untuk keselamatan, ya kan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk keselamatan, kesehatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang memang lahir dari dalam dirinya. Begitu juga peserta didik kita nantinya. Setelah kita membuat suatu keyakinan, itu muncul pada dirinya. Nah, yang menjadi nilai kebajikan universal atau secara umum. Kemudian nilai ini lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti. Nah, Ustaz dan Ustazah, di sini kita akan mencoba ya untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu apakah perlu hanya untuk guru kelas saja? Tidak. Semua guru, baik itu guru kelas, guru mapel ataupun yang lainnya, bisa membuat keyakinan kelas. Bisa jadi seperti ini, keyakinan guru PAI, keyakinan guru BK, gitu, yang disepakati secara bersama-sama. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas ini, standar Ustazah, itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini Ustazah nantinya Ustazah mungkin di platform Merdeka Mengajar juga ada di sini, yaitu tentang budaya positif, di mana Ustazah juga akan membuat yang namanya adaptasinya, membuat keyakinan kelas dan segala macam.
Seperti ini caranya. Di sini Ustaz dan Ustazah mempersilahkan murid-murid di sekolah ya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kita buat dulu sebuah aturan. Buat saja peraturan dulu, terserah mereka buat apa. Ya, peraturan apa saja. Gitu. Misalnya tidak menyebut, buat saja dulu aturan-aturan itu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis. Gitu. Kemudian dilihat ini semuanya oleh warga kelasnya itu tentang apa yang sudah dibuat itu. Bisa saja Ustaz dan Ustazah membuat dengan sticky note. Dia banyak caranya agar lebih menarik, agar mereka tergugah untuk bercurah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas secara prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Oke, mungkin kita coba ya Ustaz dan Ustazahnya. Biasanya Ustaz dan Ustazah ini kalau di kelas itu selama ini kan ada yang namanya aturan kelas ya Ustazah ya, kesepakatan kelas ya. Biasanya kesepakatan kelas itu yang muncul apa biasanya Ustazah? Apa biasanya? Aturan, misalnya aturan yang ada di yang kita tempel di dinding, aturan kelas 5 misalnya. Oke, apa Ustazah? Jangan meribut, ya, jangan meribut, gitu ya. Jangan meribut, gitu ya. Ada kata jangan meribut. Nah, oke, rapikan buku setelah dipakai. Nah, kemudian apa lagi kira-kira Ustaz dan Ustazah yang berupa aturan? Di sini kita lihat aturan ini nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit saja biar yang lainnya paham gitu, terekam dengan baik. Misalnya tidak buang sampah sembarangan misalnya. Nah, di sini langkah berikutnya kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh di sini ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya apa kira-kira Ustazah? Berjalan di kelas atau koridor. Kemudian contohnya lagi tadi tidak membuang sampah sembarangan. Positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak mencoret-coret dinding misalnya. Oke, bisa jagalah kebersihan. Misalnya lagi tidak meribut saat jam pelajaran. Oke, bisa mendengarkan guru saat mengajar atau tertib dalam belajar. Jadi hilangkan kalimat negatifnya yang muncul dari dalam dirinya, sehingga ketika dia mengerjakan, oh iya, kita harus berjalan, kita tertib, dan ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan dan menjadi budaya positif di kelasnya. Nah, sebenarnya Ustazah, kalau kita itu, kenapa kita membuat satu keyakinan kelas itu? Karena kita itu sudah memenuhi kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Contoh kebutuhan manusia itu survival itu apa? Ustaz dan Ustazah, untuk bertahan. Seperti yang dari teori kontrol tadi ya, untuk bertahan tadi. Ya, kemudian si Ustaz, ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Ustaz dan Ustazah itu ketika ada anak misalnya yang menangis karena dia tidak bisa membuat tugasnya, kemudian dia dirangkul oleh Ustaz atau Ustazahnya, itu kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita memberikan kasih sayang. Kemudian anak-anak juga itu ada kebutuhan dasarnya kita ini adalah kebebasan. Setiap kita itu bebas. Kemudian kesenangan. Oh, ternyata anak-anak berlari itu adalah kesenangannya seperti itu.
Ternyata anak-anak di dalam kelas itu menjadi kesenangannya seperti itu. Ya namanya ada anak-anak, gitu ya. Kemudian penguasaan, itu Ustaz. Di sini ketika kita ketika kita membuat suatu keyakinan kelas tadi, gitu ya, tentu ada yang kita inginkan, yaitu agar anak-anak menjadi tertib, menjadi lebih baik, dan menjadi yang namanya nilai-nilai kebajikan itu menjadi budaya positif. Itu setelah kita membuat keyakinan kelas tadi, Ustaz dan Ustazah, tentunya harus dievaluasi. Ya, harus dievaluasi mana bagian yang perlu kita pertahankan dan mana bagian yang tidak perlu atau kita buang setelah itu. Gitu Ustaz. Nah, di sini kalau di dalam pendidikan ini, ya, di sini kita ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan selama ini, Ustaz. Nah, di sini ada yang namanya penghukum, gitu ya, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, di sini Ustaz dan Ustazah, 5 posisi kontrol inilah yang biasanya kita mainkan perannya di dalam pembelajaran. Ya, padahal kita ini sudah membuat keyakinan kelas yang panjang-panjang lebar nih, gitu ya, disepakati bersama-sama oleh warga kelasnya, gitu ya. Tapi bagaimana cara kita menangani anak yang kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Disinilah peran kita sebagai guru, yaitu di segi 3 restitusi. Bagaimana cara kita menangani anak-anak tersebut? Nah, baiklah saudara-saudara, kita lihat tentang segitiga restitusi. Di sini kenapa dikatakan segitiga restitusi, saudara-saudara? Kenapa dikatakan dalam memecahkan suatu permasalahan? Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Ya, karena berurutan. Ada 3 cara urut, ya, dalam memecahkan atau mengembalikan anak itu menjadi anak yang lebih baik setelah itu. Sebenarnya segitiga restitusi itu kita sudah membuatnya selama ini, kita sudah mengerjakannya selama ini. Namun kadang kita tidak sadar dengan hal itu. Nah, kini saudara-saudara, di sini kita lihat dari sisi posisi kontrol kita. Kita ini sebagai penghukumkah atau sebagai manajerkah nantinya? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Kita lihat dulu. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini contohnya ya, pernah nggak Ustazah ini mengatakan ini, gitu ya? Kamu selalu saja yang salah. Kok kamu terus yang salah ya? Kok kamu saja terus yang ribut di kelas ini ya? Padahal anak-anak lain nggak ada, kok kamu saja gitu. Pernah nggak rasanya, saudara? Pernah nggak? Nah, di sini adalah kategorinya yang kita berikan hukuman. Ada rasa bersalahnya di situ. Kemudian kok kamu terus gitu ya? Setiap membuat tugas ini aja terus gitu ya. Kok lelet sekali gitu. Kok dia lagi gitu ya. Terkadang kita sebagai ibu itu tidak dipungkiri pula gitu ya, karena kita karena terbawa emosi, jengkel segala macam itu, ini bisa saja terjadi. Padahal sebenarnya kita sudah sadar, oh saya ini sebagai penghukum ini, tapi
Karena sudah melihat anak seperti itu muncul di dalam dirinya itu yaitu sisi-sisi penghukumnya selama ini. Gitu yang saudara-saudara ya. Nah, jadi di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kalau tidak mengikuti ustazah ini nggak berhasil. Ikuti ya di depan, lihat di depan seperti ini. Ini kenapa nih tidak memperhatikan? Ini kenapa nih? Lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan. Padahal mungkin pada saat itu bisa saja anak itu kebebasannya terganggu. Yang tadi, yang 5 kebutuhan dasar tadi, bisa saja dia terganggu. Mungkin dia tidak suka dengan gaya kita mengajar. Bisa saja dia tidak suka pelajaran itu. Inilah yang akan kita lihat di berdiferensiasi itu. Kita lihat dulu, kita asesmen. Ini, itu ya. Biasanya seorang penghukum itu biasanya nadanya tinggi ya Ustaz-Ustaz. Ya kan? Biasanya si penghukum itu nadanya tinggi. Kadang-kadang itu mengeluarkan mata yang melotot, ya, giginya rapat, atau sambil nunjuk-nunjuk gitu ya. Biasanya ini di penghukum ini. Dan tanpa disadari kita melakukan hal ini. Itu saudara-saudara. Selanjutnya yang kedua, saudara-saudara, yaitu membuat merasa bersalah. Ada nggak kira-kira kita selama ini? Kita baca dulu. Membuat rasa bersalah ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ustazah ini ngapain? Sama saya ya. Itu seperti itu. Kemudian atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut kadang-kadang juga bisa mematikan. Bukan kadang-kadang lagi, sering ya, sering ya. Ternyata kata-kata yang lembut itu tajam juga ternyata. Contohnya seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Padahal ibu selama ini sudah dorong kamu loh seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Ternyata kamu tidak bisa seperti itu yang ibu harapkan. Apa yang dilakukan anak tersebut? Itu mungkin saja dia mungkin merunduk, menyesali diri. Kenapa saya tidak bisa seperti yang diharapkan oleh ustazah? Kenapa saya tidak bisa diharapkan seperti yang diharapkan oleh ustaz? Padahal dia itu sebenarnya tidak punya karakter yang diinginkan oleh ustaz atau ustazahnya. Contohnya lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya agar kamu mengerti? Berapa kali lagi nak? Padahal kita ngomongnya apa? Nah, berapa kali ustaz harus ngomong seperti kamu, seperti kamu, agar kamu itu bisa paham dengan ucapan ustaz. Nah ini padahal lembut bagi anak-anak, ini bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Akhirnya si anaknya itu bisa saja mungkin merenung di belakang atau diam sepanjang hari, tidak mau belajar segala macamnya. Ini juga pernah kita lakukan. Dia mungkin dirasa pernah. Nih contohnya berikutnya, gimana coba kamu orang tua kamu tahu kamu begini. Ini sering sekali ya saudara. Orang tuanya sudah bekerja keras ini. Coba lihat, orang tuanya panas-panasan. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, nggak sayang sama orang tuanya kalau seperti ini. Terkadang kita itu memberikan muhasabah, tapi cenderung kita itu yaitu pembuat rasa bersalah di sini. Di sini, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Kemudian, posisi teman. Nah, posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayolah demi ibu, demi bapak, itu sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Itu posisi sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti membantu bereskan. Contoh berikutnya di sini, hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu sahabat saya, saya pikir ibu itu adalah sahabat saya. Ternyata tidak ya, ternyata selama ini dia memanfaatkan saya. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Nah di sini yang apa itu sebagai pemantau, yang artinya memantau berarti mengawasi. Biasanya sebagai pemantau ini aturan-aturan yang dia sampaikan. Contohnya, ya, peraturannya apa? Kenapa bisa terlambat seperti ini? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi seorang pemantau sangat menandakan perhitungan catatan data. Jadi berdasarkan data. Nah di sini ada yang sebagai manajer, posisi guru sebagai manajer di posisi terakhir ini. Contohnya, dia bertanya, ketika ada murid yang salah, dia bertanya seperti ini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaiki, ini hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Biasanya posisi manajer ini mengakui langkah-langkah yang seperti ini. Yang pertama itu dia stabilkan dulu identitasnya. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya muridnya berbuat salah, kemudian dia panggil anak tersebut, bapak belum pernah di posisi kamu. Itu yang distabilkan dulu, seolah-olah dia itu nyaman berada di tempat kita. Kemudian, nah kamu ini bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Itu menstabilkan identitas, dilakukan, distabilkan dulunya. Baru setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Menurut anak ustaz, yang dilakukan itu kira-kira gimana? Itu juga validasi tindakan yang salah. Kira-kira seperti ini lagi. Apakah cara yang lebih efektif untuk biar anak ustaz tidak terlambat? Apa cara yang lain agar anak ustazah tidak terlambat? Misalnya dia menjawab itu datang dari awal. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, seperti yang sudah dibuat tadi di kelas itu kesepakatan bersama itu, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kira-kira keyakinan kelas apa yang anak ustaz langgar selama ini? Misalnya terlambat ustaz, terlambat ustazah. Berarti kan dia sudah menyadari. Nah, maka lahirlah budaya positif di dalam dirinya yang berasal dari intrinsiknya, bukan dari ekstrinsiknya, bukan dari orang lainnya. Itu ustazah. Kira-kira ustazah, kalau terjadi permasalahan, ya, kalau terjadi permasalahan ustazah, kira-kira siap gak untuk seperti ini? Ya, insya Allah ya. Sebenarnya kita sudah melakukan ini. Dan langkah-langkah segitiga restitusi itu tidak harus seperti itu, harus teratur pula. Menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas itu penting memang di awal. Baru nanti kita misalnya bisa saja dengan cara yang dilakukan oleh saudara selama ini mungkin mengusap atau apa gitu ya, nanyakan kabarnya segala macam. Itu bisa saja dengan kategori menstabilkan identitasnya. Dia merasa nyaman di diri kita dulu, misalnya dia bercerita dulu kita apa yang dilakukannya. Contoh, ini ya saya mungkin menanyakan
Mungkin tidak terlalu ini ya saja, tapi aku coba menayangkan. Mudah-mudahan ini contohnya saudara. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini adalah simulasi. Nah, karena simulasi ini kan sering terlambat. Ketika jam setengah itu biasanya dia terlambat 5 menit, 10 menit ke atas. Jadi kesempatan pula untuk memberikan ruang gitu ya, mencoba menstabilkan identitasnya seperti itu. Jadi dipanggil secara individu, jangan dipanggil di depan teman-temannya. Itu kakinya lama, itu kan yang terlambat. Ini contohnya distabil di validasi dengan yang dilakukan itu salah, gitu. Dia tahu kalau yang dilakukan itu salah, tapi apa yang harus dilakukan? Ini natural ya, saudara-saudara, ini natural, tidak dibuat-buat, biar setting, ini natural. Maka tidak skrip. Ya perlu gitu ya saudara, yang mengujinya itu perlu gitu ya, agar yang tadinya itu stabil identitasnya termasuk hal itu menguji saudara. Gitu ya. Sebenarnya jadi muncul kadang-kadang pertanyaan, apakah di kelas 1 bisa? Sangat bisa sekali. Ini punya problem di kelas 1. Dan biasanya kelas 1 TK itu lebih terbuka kepada gurunya dibandingkan guru kelas 6. Kalau murid kelas 6, kadang-kadang murid kelas 6 kan dia sudah punya cara dia tersendiri, mungkin bisa berbohong. Tapi kalau murid kelas 1 TK misalnya, dia biasanya kalau sama guru itu nurut apa saja mungkin diceritakan ini ya. Jadi ustazah ke depannya kita bisa yang melakukan kegiatan ini saja. Jadi begini, selama ini yang kita lakukan ini salah gitu, atau posisi kontrol kita itu salah, kita
bisa membaginya bersama-sama asalkan kita mau dan menjadi budaya positif sekolah. Dan mungkin itu Ustaz dan Ustazah paparan dari anak. Mungkin ada yang bertanya atau anak kembalikan kepada Ustazah Puji sebagai moderator. Baik, demikian paparan dari Ustaz Abdul Hamid. Untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena sebagai moderator salah dan jaga ada mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memang kita anak Ustaz sudah tahu ya mengenai tentang aturan-aturan yang ada di sekolah kita, ya kan? Apa saja contoh aturan-aturan di sekolah kita? Nah, tidak boleh terlambat dan segala macamnya. Nah, sekarang anak Ustaz itu kita akan mencoba mereview kembali tentang bagaimana cara membuat sebuah aturan menjadi keyakinan ke kelas. Nah, kita lihat di sini keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu kita buat itu sesuai dengan rumusan kita bersama-sama, ya, sesuai dengan rumusan kita bersama-sama yang kita sepakati nantinya. Oke, bisa. Nah, Ustaz akan membagikan tetapi satu seorang membuat satu keyakinan saja. Oke, silakan dimulai. Ya. Bagi yang sudah mendapatkan kertasnya, boleh membuat ya. Apakah itu berupa aturan nantinya? Karena kita akan mengubahnya nanti bersama-sama. Silakan dimulai bagi yang sudah. Kemudian bagi anak Ustadz yang sudah selesai silakan ditempel di kertas di depan. Berapa orang saja? Oke, silakan tempelkan nanti. Nih, temannya yang menempelkan di depan. Silakan. Ini apa? Papir. Nih, temannya lagi. Nggak harus di atas, di bawahnya kalau nggak ini, kalau nggak nyampe tangannya di bawahnya. Jangan dipaksakan untuk letak yang tinggi. Ini luas, pastinya luas. Lihat yang Ustaz buat satu persatu ini ya. Kita lihat di sini. Ada kata jangan membuli karena itu termasuk dosa menghina dan zalim. Nah, bagaimana caranya biar menjadi keyakinan kelas kita rubah kata jangan menjadi kata yang positif. Nah, di sini kan ada kata jangan, gitu ya, kata negatif. Kita ubah menjadi kata yang positif. Kira-kira kata positifnya apa? Tidak boleh. Tidak boleh masih kata yang negatif. Kira-kira bagaimana kalau seperti ini anak ya?
Nah, berkata yang baik dan sopan. Gitu ya. Kita coba ya. Yang nomor 1, berkata dengan baik dan sopan. Lanjut. Kelas harus bersih dari sampah. Udah betul? Nah, di sini ada kata tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Berarti di sini sudah bisa langsung gitu ya. Kelas harus bersih dari sampah. Oke? Nah, kalau itu menjadi keyakinan, bisa kita laksanakan semuanya? Bisa? Oke. Di sini ada lagi tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar, kita hilangkan kata tidaknya. Itu tinggal berkata kasar kan? Tidak mungkin kan suatu keyakinan kelas kita ini harus berkata kasar. Jadi bagaimana mengubahnya? Nah, itu dia. Berkatalah dengan baik. Good ya sini. Berkatalah dengan baik. Lanjut. Selalu membudayakan antri. Ayo, silakan. Membuat. Oke, bisa. Membuat ustadz dan ustazah nyaman. Bisa ya? Oke, kita lihat di sini ada yang menggunakan ini. Tidak berkelahi. Ya, tidak berkelahi atau meribut. Kita ubah. Bagusnya seperti apa? Di anak ustaz sudah kita buat, kita ganti ya, yang kata-kata negatif menjadi kalimat positif. Siap untuk menjalankannya. Nah, berarti semua keyakinan kelas yang anak ustaz buat tadi harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kira-kira bagaimana? Ini siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Nah, siapa yang membuat? Ini. Siapa yang membuat? Kita semua kan? Jadi kalau kita yang membuat semuanya, kita harus laksanakan. Oke? Bisa? Bisa. Bisa. Azik? Ustaz mau tanya-tanya sebenarnya apa tujuan Ustaz memanggil Azik ke atas ini gitu ya. Nah, beberapa hari belakangan ini Ustaz perhatikan Razik itu ketika setelah snack gitu ya, Razik sering terlambat gitu ya. Nah, apa alasannya? Sering terlambat karena snack jajan kayak gitu kan Ustaz? Iya, Karena main bola Ustaz? karena main bola. Ada alasan lain kan? Atau enggak Ustaz karena siap main bola itu Ustaz cuci kaki gitu Ustaz? Sebenarnya itu mungkin barangkali teman-teman yang lain itu juga pernah melakukan itu gitu ya. Dan itu mungkin manusiawi, mungkin ada alasan lain, mungkin karena Razik nggak punya jam atau segala macamnya gitu ya. Apa yang harus Razik lakukan biar tidak terlambat lagi datang setelah snack masuk ke dalam kelas? Tidak main bola kan? Tidak main bola. Apa alasan lainnya kira-kira yang Razik lakukan? Pas siap jajan langsung makannya di kelas langsung Ustaz. Itu kira-kira menurut Razik itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak. Kenapa enggak? Karena di keyakinan kelas itu ada tidak boleh terlambat. Oh gitu. Keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Semua murid. Semua murid. Dari kelas 6. Berarti
keyakinan kelas harus kita sepakati bersama-sama dan kita jalani bersama-sama gitu ya. Ya Ustaz. Kira-kira menurut Razik, oke, nah berarti untuk kedepannya Razik mau berubah, Mau Ustaz. mau. Kasih ya Razik ya. Ya Ustaz. Insya Allah semoga Razik kedepannya menjadi anak yang lebih baik. Dan kebetulan Razik ini adalah anak yang termasuk anak yang pintar, tentu harus dibarengi dengan disiplin yang luar biasa. Gitu ya Razik ya. Ya Ustaz. Oke, makasih. Silahkan kembali ke tempatnya lagi. Dan Ustaz bilang terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Razik Abdul Sidki. Kedepannya Ana akan menjadi orang yang lebih baik dan menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih Ustaz telah menasehatkan Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.